Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lab School Kebayoran, Ibu Yati Suhartini yang sudah berkenan hadir. Bapak Risang Dadardana, Kepala SMA Lab School Kebayoran yang mungkin hadir di kanal YouTube. Para guru, para wakil kepala sekolah di SMP SMA Lab School Kebayoran yang mungkin karena waktunya tidak bisa hadir di sini, insya Allah hadir di kanal YouTube. Para narasumber, Teh Tike, Mbak Enji, terima kasih sudah berkenan hadir. Para peserta Tadabbur Alam 2023, orang tua, sahabat, orang tua siswa, alumni yang berkesempatan dan dimudahkan Allah untuk meluangkan waktunya datang ke kajian majelis kali ini. Alhamdulillah, kegiatan besar agenda tahunan dari Seksi Rohis SMP dan SMA Lab School Kebayoran akhirnya bisa dilaksanakan di akhir masa kepengurusan kami yang insya Allah akan berakhir nggak lama lagi di Oktober, akhir Oktober mungkin. Semula memang kegiatan ini biasanya dilaksanakan di sekitar bulan Mei atau Agustus paling lambat. Nah sekarang benar-benar di akhir masa kepengurusan. Alhamdulillah Allah mudahkan, Allah berikan kesempatan kepada kita dan kepada teman-teman Rohis yang tiba-tiba kita bisa melaksanakan ini ya. Senang ya teman-teman, program besar kita bisa kita laksanakan. Kali ini kita mengangkat tema jangan menyerah, istiqomah dalam berhijrah. Sebenarnya hijrah itu secara harfiah kan dari perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain gitu ya. Tapi dalam masa saat ini hijrah bisa diartikan sebagai perubahan perilaku baik apapun itu. Dan rasanya mungkin kita semua sudah melaksanakan atau pernah merasakan hijrah-hijrah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pernah mengalami pandemi yang
luar biasa, memaksa kita untuk merubah semua tatanan hidup kita. Mungkin nggak pernah terbayangkan ketika bumi diminta beristirahat saat itu. Kita nggak ada yang pernah membayangkan. Kita akan harus berjauhan dengan keluarga tersayang, harus merubah semua sisi kehidupan kita. Mungkin di antara kita banyak yang ada hikmahnya melakukan atau merasakan hijrah yang luar biasa pada saat itu. Kami di Seksi Rohis bahkan mengadakan kajian online, kelas-kelas online yang mungkin pada saat itu punten saya aja yang udah lama di Lab Sky nggak pernah ikut gitu ya untuk kelas-kelas tahsin, nggak kebayang mungkin karena kesibukan kita masing-masing. Tapi sekali lagi Allah memberikan rahmatnya, memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut kelas-kelas tersebut secara online. Jadi segala sesuatu pasti ada hikmahnya, dan pandemi itu bagi saya itu suatu bentuk hijrah terbesar saya gitu. Jadi momen-momen hijrah bagi teman-teman yang hadir di sini pasti semuanya sudah mengalami, tapi bagaimana kita harus mempertahankannya. Insya Allah nanti dengan sharing dari narasumber yang luar biasa ini Mbak Enji, dipandu Tehtike, juga nanti ilmu dari gurunda kita Agim, insya Allah bisa memperkuat kita dan menjadikan kita manusia yang lebih baik dengan kualitas ibadah yang lebih baik. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman Rohis yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga untuk kepada peserta yang walaupun dengan waktu singkat gitu ya, alhamdulillah pendaftarannya bisa kita terima. Mohon maaf jika ada yang sempat mendaftar tapi tidak bisa ikut pada hari ini, dan kita doakan juga teman-teman yang sudah daftar tapi nggak bisa hadir karena alasan lain dan kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apapun yang nanti kita dapatkan di dalam kajian hari ini, kita bisa pulang membawa hikmah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan ke Ibu Enji Yel-Yel dari Lab School ya, Ibu Enji ya. Ibu-ibu, saya suka menyebut Bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, tolong didukung ya. Ibu-ibu yang saya sayangi dan banggakan. Lab School. Jadi Bu Enji, ada kata kuncinya. Ketika ada clue di belakang banggakan, itu teriak Lab School. Jadi ibu-ibu, nah kalau saya di sekolah biasanya anak-anak. Jadi anak-anak, siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 misalnya, atau kalau SMA kan 10, 11, 12 yang saya sayangi dan banggakan. Nah itu teriak Lab School. Saya kadang suka itu refleks Bu. Jadi sebuah acara, pembicara suka menyampaikan hadirin yang saya banggakan. Saya suka teriak Lab School gitu. Kebawa-gawa bayangkan 21 tahun. 22 kan masuk di 2001. 2001 sekarang 2023. Jadi sudah 22 tahun di Lab School, dan Yel-Yel Lab School tadi yang banggakan itu sudah mengkarakter dengan 7 nilai dasar Lab School-nya tentunya ya Ibu dan Bapak, Ibu-ibu. Baik, izin memulai. Ibu Risti yang saya hormati, Ketua Umum PWMG SMA Lab School Kebayoran, dulu SMP Lab School Kebayoran. Nah, jadi penerusnya adalah Ibu Gini Hapsari, Ketua Umum PWMG SMP Lab School Kebayoran. Ada Ibu Tike, saya tadi baru dapat kabar rupanya orang tua siswa juga ya Ibu dari SMA. Alhamdulillah selamat bergabung di SMA Lab School Kebayoran. Kawah Chandra di muka ya Bu Tike ya, nanti akan menemukan ya. Ibu Enji, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ini luar biasa, Ketua Panitia Rohis SMA, mana Ibu Cindar. Nah, ini juga Ibu Cindar luar biasa dari SMP, konsisten dan istiqomah ya. Jadi Rohis SMA Lab School Kebayoran, Ibu Cindar dan Ibu Heni, di mana beliau? Bu Erni, mohon maaf Ibu Erni, beliau juga adalah di Ketua Panitia untuk kegiatan pagi hari ini, dan tentunya ibu-ibu, orang tua siswa SMP SMA, alumni orang tua. Nah, alumni jadi alumninya bukan hanya siswanya tetapi orang tua. Dan selamat datang kalau alumni kita ada Persatuan Orang Tua Alumni Lab School Kebayoran. Jadi bergabung di Forki ya, yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih.
Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita sehat sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan Tadabbur Alam 2023 yang Masya Allah ya, suasananya sejuk, adem, beda dengan yang ada di Jakarta, apalagi di Lab School Kebayoran. Kalau duduk menghadap ke lapangan itu seperti Gunung Sahara kalau kata anak-anak. Karena rumputnya sudah mulai mengering, tersisa adalah pasir-pasir di sana gitu. Tapi insya Allah Ibu dan Bapak doakan tidak lama lagi kita akan memiliki rumput. Rumputnya insya Allah nanti rumput sintetis supaya tidak dilekang oleh musim. Anak-anak dalam kondisi hujan ataupun panas nanti setelah itu tetap bisa menggunakan fasilitas rumput itu. Jadi oleh karena itu juga saya boleh tepuk tangan buat kita semua. Oleh karena itu juga saya nanti mohon izin tidak bisa membersamai ibu-ibu semua sampai selesai. Karena pukul 1 nanti akan ada vendor yang akan mempresentasikan terkait dengan rumput ini. Ada 3 vendor dan akan nanti kami akan coba dengan guru olahraga untuk kemudian menyeleksi di antara 3 itu yang akan mengerjakan pekerjaan rumput sintetis di lingkungan SMP SMA Lab School Kebayoran. Izin doanya juga sekaligus nanti mungkin di situ akan ada jogging track dan sekaligus juga lapangan basketnya akan diperbaharui. Ya, amin. Mudah-mudahan ya terlaksana Ibu dan Bapak semua. Ya, rezekinya anak-anak sehingga itu bisa mudah-mudahan nanti November ini bisa terwujud. Ibu dan Bapak tadi, ibu-ibu saya dalam perjalanan ke sini coba literasi digital. Nah, kan zaman literasi sekarang ya, literasi digital supaya nanti saya tidak salah dalam menyampaikan Tadabbur Alam. Apa sih tadabbur alam gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi dasar kita. Berbicara tentang tadabbur, ini sebuah perenungan katanya. Jadi ini saya searching itu berpikir secara mendalam untuk bisa mengambil makna serta hikmah dari sebuah peristiwa atau fenomena tertentu. Refleksi kita, sekarang kita perjalanan dari Lab School Kebayoran ke Jambuluk. Kita maknai, kita refleksikan, kita renungkan perjalanan ini untuk apa sih kita sampai ke sini. Tentu semata-mata niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bismillah niatkan itu dari rumah ke sekolah, sekolah ke sini hanya untuk semata-mata tadi peran kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang alam. Alam ini KBBI karena saya guru bahasa Indonesia Ibu dan Bapak gitu ya. Jadi kamus besar dalam bahasa Indonesia itu yang dinamakan alam itu adalah yang bukan sesuatu yang bukan buatan manusia, yang berada di langit dan bumi. Sehingga ketika kita tadabbur alam berarti di sini maknanya adalah aktivitas belajar dalam rangka mengenali segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Sehingga kita sekarang dalam perjalanan bersama-sama dengan teman-teman sebangku itu mengenali ciptaan Allah. Ya, kita datang ke sini belajar dengan Ibu Enji, dengan Agim, itu juga dalam rangka kemudian mengenali ciptaan Allah. Untuk apa? Kita belajar, merenungi dan akhirnya adalah merefleksi dari setiap peristiwa itu. Bismillah Ibu dan Bapak, bahwa kegiatan kita, perjalanan kita ke sini adalah semata-mata untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa taala dan kita minta ridhonya, semoga ini menjadi tambahan amal kebaikan untuk kita. Saya pernah 2 hari yang lalu ikut kajian. Dalam kajian itu disampaikan Ustadz itu ditinggal 4 jam di perjalanan dalam kondisi malam hari. Dan dia menunggu ada orang yang menjemput, tapi tidak ada yang menjemput. Padahal itu malam di tengah hutan, karena itu di daerah Sulawesi. Tidak ada yang menjemput, bahkan mobil pun tidak ada yang lewat. Deg-degan, galau, bayangkan dalam kondisi di malam hari. Tapi akhirnya ada yang jemput dan kemudian bisa ke tempat acara. Tapi refleksi dari itu semua adalah sebetulnya bayangkan ketika kita kembali ke Allah di mana di alam kubur itu kita hanya sendirian. Menunggu mungkin nanti ada doa-doa anak kita yang memberikannya untuk kita. Menunggu mungkin ada umat muslimin muslimat yang mendoakan mungkin melalui doa-doa dalam sholatnya. Nah, bayangkan Ibu dan Bapak 4 jam itu sebentar di dunia, tetapi ketika kita di alam kubur itu kita menunggu amalan-amalan itu dan ternyata yang di dalam itu ada yang di alam kubur itu yang menemani kita adalah amal kita. Tidak ada yang kita bawa.
kemewahan, harta dan lain tidak ada. Nah, Ibu dan Bapak, ini saya jujur secara pribadi saya merefleksikan. Jadi perjalanan kita ke sini pun adalah dalam rangka tadi menambah amal soleh kita, amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan inilah yang akan menjadi bekal kita nanti tambahan amal kebaikan kita itu untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillah kita luruskan niat kita itu sehingga momen ini akan menjadikan kita sebagai hamba yang tadi yang berkualitas. Kalau kita kaitkan dengan tema pada kali ini adalah terkait dengan istiqomah atau konsisten. Tentu berbicara tentang istiqomah atau konsisten banyak tantangan yang akan kita hadapi. Nah, tetapi insya Allah dengan percaya kita, niat kita semata-mata untuk Allah, itu akan menjadikan konsistensi kita tetap terjaga. Ibu Enzi mohon kiranya nanti berkenan kepada teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu orang tua yang ada di sini, sehingga memuatkan kami semua. Izin nanti saya akan belajar melalui kanal YouTube juga, jadi karena tidak bisa sampai selesai, kami mendoakan semua Ibu juga selalu sehat, Ibu Tika dan semua yang ada di sini, insya Allah Ibu dan Bapak sehat selalu, ananda kita juga menjadi ananda yang soleh dan soleha, dan melalui anak-anak kita itulah yang akan mengangkat tangannya, mendoakan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Selamat belajar bersama-sama kita di sini, kita menjadi teman belajar. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka itu Ibu dan Bapak katanya kita itu menjadi teman belajar bersama. Jadi yang ada bicara di sini teman belajar kita, Ibu dan Bapak adalah juga teman belajar yang ada di sini. Bismillah kita akan sama-sama belajar bersama-sama untuk tadi merenungkan, merefleksikan semua aktivitas kita, kembali tujuannya adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, yang pertama marilah kita luruskan niat untuk mengikuti acara Tadabur Alam karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon menjaga ketertiban sepanjang berlangsungnya acara. Mohon untuk memastikan handphone dalam mode getar atau silent agar dapat khusyuk mengikuti seluruh rangkaian acara. Dan kepada para peserta diharapkan untuk tidak mengambil foto ataupun video ketika narasumber menyampaikan materinya. Nanti foto dan video kegiatan akan di-share oleh panitia melalui Google Drive. Dan akan ada sesi foto untuk seluruh peserta di akhir acara nanti. Dan mohon ibu-ibu semuanya menjaga kebersihan lokasi acara. Dan para peserta diharapkan menjaga ketenangan, tidak berbincang-bincang saat kajian berlangsung untuk menjaga ketenangan dan kekhusyukan acara kita. Dan kepada para peserta nanti persilahkan mungkin bisa bergantian mengambil wudhu terlebih dahulu dan menjaga wudhunya karena insya Allah di akhir acara kita ini nanti kita akan melakukan sholat zuhur berjamaah setelah tausiah dari Agim nanti selesai ya. Dan kami ingatkan kembali mohon ibu-ibu untuk menyimpan baik-baik ya nomor door prize dan voucher untuk goodie bag yang nanti akan ditukarkan di akhir acara ya Mbak Buna. Betul. Oke, baik ibu-ibu sekalian tiba saatnya kita akan masuk pada acara inti dan untuk melanjutkan acara ini kami akan memperkenalkan sekaligus menyerahkan acara kepada moderator kita yang sudah hadir pada pagi hari ini yaitu Teh Tike Priyatnakusuma. Silakan Teh Tike, silakan. Teh Tike ini adalah salah satu orang tua murid SMA Lab School Kebayoran, putrinya namanya Latisha Rasya Aristi, benar ya? Di kelas 10 ya Teh ya. Silakan. Gimana kabarnya Teh? Boleh dikasih ini dulu mic-nya Teteh ini. Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah iya. ya Teh. Makasih banyak udah hadir ya Teh ya. Sudah berkenan untuk menjadi moderator juga. Amin, di acara hari mudah-mudahan ini. lancar semuanya. Ini salah satu yang ditunggu-tunggu nih, sharing session bersama narasumber kita nih Mbak Enji, Mbak Angelina Sondak. Terima kasih juga sudah hadir. Sudah siap ya Teh untuk memandu acara berikutnya? Langsung aja Teh Tika silahkan. Iya, Mbak Diana, Mbak Bona terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik secara langsung maupun secara daring. Pak Risang, apa kabar? Suatu kehormatan dan juga kebanggaan bagi saya, Lab School. Ya. Kan kalau yang saya banggakan, yang jawab ibu ya. Kalau kebanggaan bagi saya aja yang jawab Lab School-nya. Walaupun tadi saya di akhir pas lagi Jaya, kok saya seperti anggota motor ya gitu. Tapi ternyata Lab School duluan dong ya daripada grup prediksi ya gitu.
Saya Tika Priyantakusuma bisa hadir menjadi moderator di acara Tadabbur Alam 2023 ini ya, dalam tema Jangan Menyerah Istiqomah dalam hijrah. Saya adalah orang tua murid dari Latisha Raya Arifti kelas 10C. Alhamdulillah kepintarannya memang tidak menurun dari saya ya, makanya bisa keterima di lab school gitu ya. Dan terima kasih sudah mempercayakan Mbak Risti saya untuk menjadi moderator pagi hari ini. Karena katanya uang kegiatan dipotong 50% ya untuk moderator. Iya betul ya. Dan anak saya katanya gak usah remet Pak Risang. Itu keinginan kita semua ya. Tapi pagi ini izinkan dalam kesempatan pagi ini saya juga ingin menyapa yang pertama Bu Yati, terima kasih Kepala Sekolah SMP Lab School Kebayoran Ibu Yati Suwartini, Ketua PWMG SMA Lab School Kebayoran Mbak Risti, terima kasih juga sudah mempercayakan acara hari ini. Kemudian juga Mbak Gini Hapsari ya, Ketua PWMG SMP Lab School Kebayoran, dan tentunya Ketua Panitia Tadabbur Alam SMP SMA Lab School Kebayoran Mbak Ermi dan juga Mbak Cindar. Terima kasih, tadi kita udah sempat ngobrol ya Mbak ya. Dan juga para tamu undangan ini juga ada ternyata dari Lab School Cibubur ya dan Cirende ya. Dan seluruh peserta Tadabbur Alam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan ngobrol syariah mengenai hijrah. Tadi sudah dijelaskan mungkin sedikit sama Mbak Risti apa sih hijrah itu ya. Hijrah itu kalau tadi saya cari di Google. Saya karena bahasa Indonesia juga kurang ya. Artinya adalah menjauhkan diri. Ada dua arti dari hijrah itu sendiri ya. Ada secara zahiri yaitu perpindahan dari satu tempat menuju suatu tempat yang lebih baik. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita berpindah dari Jakarta ke Ciawi, tentunya ke tempat yang lebih baik ya, udara lebih baik, apa yang akan kita dengarkan juga lebih baik gitu. Dan juga secara maknawi, yaitu perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Hijrah itu adalah sesuatu yang sulit sebetulnya. Tapi setelah kita hijrah ada yang jauh lebih sulit lagi, yaitu untuk istiqomah dalam berhijrah itu sendiri. Pagi hari ini kita akan ngobrol syariah, belajar secara syariah bersama seorang ibu. Dia juga adalah seorang mantan politikus. Dia juga adalah seorang aktris dan juga seorang putri Indonesia tahun 2001 kalau tidak salah. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama karena mungkin yang ini yang lebih ditunggu-tunggu daripada saya. Kita undang Mbak Angelina Sondah. Lebih luar biasa baik sekali gitu. Apa kabarnya Bu Enji? Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teh baik. Rahmat Allah terus ada, Amin. keberkahan terus ada, dan yang penting adalah ketenangan dalam hati. Iya. Karena kalau dengar kabar ya waktu terakhir ketemu sama beliau ini sudah hafal 15 juz. Sekarang sudah nambah? Ujiannya belum lulus nih yang 16 nih. Oh iya. Karena saya walaupun muslim dari lahir, juz 30 aja saya mungkin baru 15 surat yang hafal. Kalau beliau ini 15 juz. Nah, berbicara mengenai hijrah karena kita lagi ngobrolin soal hijrah nih Mbak Inji ya. Titik balik seorang Angelina Sondah berhijrah itu pada saat kapan? Jadi pertama-tama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang saya sharingkan pada hari ini lillahi ta'ala, hanya untuk kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan saya bisa belajar dari ibu-ibu juga, dan juga saya sambil memberikan ya sedikit pengalaman. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang mendikte ataupun menasehati, karena lillahi ta'ala saya ini bukan siapa-siapa. Jangan pernah membanggakan saya, jangan pernah mengidolakan saya, tapi idolakanlah Nabi Muhammad SAW. Amin. Jadi kalau ditanya titik hijrahnya sebenarnya panjang nih teh ya. Artinya kalau saya boleh ringkas, pasti kan ibu-ibu tahulah kasus saya. Makanya ibu-ibu bersyukur alhamdulillah kalau diberikan kesempatan untuk bisa mengasuh, merawat anak dari kecil. Lelah nggak ibu-ibu?
Ini jawabannya yang ini dong. Kurang kompak kayaknya. Lelah nggak ibu-ibu? Tapi nggak pakem ya? Iya. Ya kan? Apakah ibu lelah mengurus anak-anak? Emang suaranya kalau volumenya 50% kali ya. Tapi nggak apa-apa. Ragu-ragu. Tapi nggak apa-apa karena kalau misalkan tanya kompak jawabannya tidak lelah, saya akan tanya pernah lelah? Pernah. Ya, tapi alhamdulillah karena ibu-ibu yang pernah lelah itu, saya tuh justru merindukan untuk merasa lelah mengurus anak. Maaf, saya mau minta tisu dulu mungkin nanti. Maaf ya Benji. Emang kayaknya harus begitu ya? Ya. Itu persiapan kurang tisu mungkin ini. Maaf ya. Mangga. Punten. Saya juga soalnya harus. Makanya saya ini kayaknya mau beralih nih dari jualan kerudung, gamis kayaknya ke jualan tisu ini lebih laku kayaknya ya. Nah jadi itu ibu-ibu artinya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216 bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa wallahu ta'lamun wa antum la ta'lamun. Artinya begini. Kadang-kadang mungkin apa yang menurut aku baik dulu itu sesungguhnya tidak baik buat saya. Tapi ini kan gak akan kita sadari ketika kita tidak mengalaminya. Betul. Masih merasa bahwa oh iya sama kayak email di sini ya, kita mail ya dulu ya, assalamualaikum ya Allah email ya kan, menjadi putri Indonesia yang pasti sorotan banyak, terkenal iya, dibilang paling cantik se Indonesia. Yes. Bener ya Mel ya, Masya Allah ya. Nah ternyata itu semua kan hanyalah merupakan titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pada saat saya tuh kehilangan kesempatan untuk bersama-sama dengan Kianu, barulah saya merasakan bahwa ternyata tuh Allah tuh memberikan nikmat tidak hanya kita melahirkan, tapi kita juga merawat. Dan di dalam merawat itulah kita akan hijrah. Karena apa? Kita bisa melihat bahwa dulu tuh saya bisa seperti anak saya. Iya. Yang ngerepotin orang tua, iya. Yang nangis bangunin orang tua, iya. Yang kalau misalkan anak kita nih kalau kita minta dia udah mulai ngeles, udah mulai nggak mau. Oh iya saya juga begitu. Jadi perjalanan yang tadi seperti Bu Yati ya, ke kepala sekolah ya, alhamdulillah mengatakan bahwa ini adalah perjalanan hidup kita. Maka maknailah. Makanya tolong dimaknai setiap perjalanan hidup kita karena intinya tidak hanya di selama kita bernafas kita akan mengalami perjalanan, tapi perjalanan yang lebih akan membuat kita terbelalak, nggak bisa ngulangin lagi kesalahan dan tidak bisa lagi untuk membuat suatu berkata koreksi atas kesalahan adalah ketika perjalanan menuju surga atau neraka. Nah kita aja berpikir soal hijrahnya di dunia ini, kadang-kadang kita nggak istiqomah, kita lelah. Bener gak ibu-ibu? Betul. Ya kan ada yang pakai hijabnya buka tutup, ya enggak? Kayak jalan tol dong ya. Bener. Ya enggak apa-apa. Kenapa pas melihat buka tutup lihatnya saya? Tahu banget kayaknya dia sama saya. Tapi bukan masalah pakai kerudungnya. Iya betul. Karena ketika orang ingin istiqomah itu semua dimulai dari hati. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran engkau harus menghafal Al-Quran. Tidak. Tetapi kenapa akhirnya kita bisa menghafal? Karena kita menikmati. Iya. Kita pengen merasa mengerti isinya. Kita gitu mengerti kan. isinya tuh teh. Betul. Jadi artinya ketika saya tadi bicara soal ya Allah ibu-ibu harus bangga. Katanya bangga kalau kita ngomong bangga apa tadi? Lab school. Lupa Saya lagi kan nunggu. semua Saya lagi nunggu terhipnotis itu. oleh Angelina Sonda. Jadi kalau ibu-ibu punya kesempatan untuk bisa merawat anak-anak harus bangga. Diam lagi tuh teh. Lab school. Saya mah dimaafin sama Bu Yati ya, nyobi ya. Karena apa? Karena itu adalah kesempatan ibu-ibu untuk either nanti mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Kalau ibu bersyukur, ibu ditambahkan dan dilipat gandakan pahalanya. Kalau misalkan ibu mengeluh, ibu nggak usah ngelihat kemana-mana, lihat Angelina Sondak yang nggak pernah punya kesempatan untuk bisa ngerawat anak dari umur 2,5 tahun sampai umur 14 tahun.
Ya, dan nggak mungkin saya minta Keanu untuk balik kecil lagi. Saya nggak pernah ngerasain apa yang ibu-ibu rasakan, nganterin sekolah, ya bantuin bikin PR. Ya, saya nggak pernah itu sibuk jemputan anak sekolah atau pagi-pagi nganterin, karena Keanu ketika saya bebas kemarin itu udah remaja dan udah enggan untuk dekat dengan saya. Dan mungkin karena memang saya terlalu lama berpisah dengan Keanu sehingga chemistry-nya belum dapet insya Allah. Ya, ketika saya bebas, Keanu mungkin merasa bahwa aturan-aturan yang saya pakai itu aduh, udah pertama old school, ya kan. Kedua enakan sama oma opa. Ya, aduh ada mami tuh, ya bahasanya Keanu tuh ya mami bebas penjara tuh, tapi bikin penjara buat Keanu gitu kan. Karena banyak sekali mungkin akhirnya aku juga mulai ngendorin. Itu karena impian seorang ibu kan adalah bagaimana bisa mengajarkan anaknya apa yang kita ingin ajarkan. Yang kita rasa ya Allah ini untuk kebaikan gitu. Saya nggak pernah bisa nemenin anak saya tuh untuk alhamdulillah ya Mel ya sekarang anaknya tuh nyanyi. Itu pasti juga karena ada orang tuanya yang ngebimbing. Nah, dan sebenarnya refleksi ibu-ibu dapat kesempatan untuk mengurus anak supaya ibu bisa tahu bahwa orang tua ibu-ibu juga mengurus ibu-ibu tuh seperti itu. Lebih banyak capeknya. Makanya ketika sekarang akhirnya alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah untuk merawat ibu saya yang kebetulan sedang demensia, punya sedikit mentally ill karena mungkin memang kehidupannya cobaan itu yang bertubi-tubi ya. Saya masuk, kakak saya meninggal setelah itu dan kami hanya 2 bersaudara. Kemudian akhirnya ayah saya meninggal. Jadi bagi saya hempasan buat mama saya juga jauh lebih berat daripada saya. Dan alhamdulillah Allah berikan mama saya tuh demensia sehingga mungkin agar supaya dia lupa akan kejadian-kejadian tragis yang ada di dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau sekarang kita akhirnya bisa merawat anak, kita ingat ya Allah dulu kita berarti anak ini suka ngeselin orang tua. Sehingga kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bergegas untuk bisa merawat orang tua kita. Karena kadang-kadang kita kalau anak ini udah mulai sibuk gitu kan, orang tua telepon, ya udah mulai ya bentar lagi ngurusin anak. Bentar lagi kerja. Bentar lagi ini. Nah, dulu kita sebagai orang tua, ibu-ibu sama anak-anak gak akan pernah akan ngeles untuk alasan apapun. Karena apa? Karena ngerasa anak kita masih belum mampu. Apalagi umur 2,5 tahun, 3 tahun. Pasti akan dilayanin. Tapi ternyata setiap babak kehidupan kita itu emang diizinkan Allah untuk belajar. Makanya saya alhamdulillah lab school ini dan ibu ketua rohisnya Mbak Cindar. Mbak Cindan dan Mbak Ermi. Mbak Erni ya. Dan pokoknya semua pengurusnya alhamdulillah. Karena tema hari ini tuh luar biasa. Tadabur alam. Dan sebenarnya apa yang dilakukan kita ini memang intinya adalah perjalanan dan intinya adalah hijrah. Hijrah itu seumur hidup. Surat An-Nisa ayat 100. Sama yuhajir fisabilillahi. Yajid fil art muraguman katsira wasa'a. Yang artinya adalah ya mari kita hijrah ke jalannya Allah. Baru setelah itu Allah akan jadikan bumi ini tempat yang lapang untuk mendapatkan rizki. Salahnya saya nih dulu ya teh. Saya cari dulu nih rizki nih di dunia. Di bumi ini baru saya mau hijrah. Itu juga gak pernah ada panggilan hijrah sih sebenarnya. Hijrah terpaksa tapi ya bagus gitu ya. Iya jadi luar biasa. Karena kalau sekarang ibu-ibu saya hanya ingin berbagi. Ingat aja di surat An-Nisa itu pesannya luar biasa. Kalau ibu-ibu mau tenang, ibu-ibu mau damai, ibu-ibu mau bahagia, ibu hijrah aja dulu. Rezeki nanti Allah yang atur. Kadang-kadang kita ngejar yang di dunia ini terlalu berlebihan. Padahal ibu-ibu kalau ibu-ibu kejar yang di dunia ini pasti akan lari. Dan apakah yang dikejar di dunia ini bisa menyelamatkan ibu-ibu ketika nanti innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ibu-ibu saya di penjara aja teman udah hilang. Saya masuk penjara aja duit udah hilang. Saya masuk penjara tuh kehormatan udah hilang. Nah kehilangan itu yang dulu saya kejar. Jabatan, temen, dipuja-puja orang itu saya kejar. Toh saya hanya masuk penjara aja gak bisa nyelamatin. Apalagi kalau meninggal dunia. Di mana apa? Teman kita hanyalah amal. Kita mungkin ya kalau misalkan meninggal itu paling banter 7 hari 7 malam lah tahlilan. Ya enggak ibu-ibu ya? Setelah itu enggak mungkin 40 hari tahlilan terus. Pasti ngurusin ada teman ngurusin anak, ngurusin ini. Udah begitu insya Allah
Ya, kalau misalkan harta kita yang kita tinggalkan itu menjadi berkah, kalau menjadi bahan untuk akhirnya anak-anak berebutan warisan. Astagfirullahalazim. Makanya sebenarnya apa yang kita inginkan di dunia ini yang harus kita pakemkan hari ini. Kita katakan kepada diri kita, saya mau hijrah aja. Baru nanti Allah yang urus. Iya, betul. Kalau kita ini, aduh saya pengen anak saya begini, sama lah ibu-ibu, saya juga sebagai seorang ibu pengennya anaknya begini, anaknya begitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih bahwa maunya Angelina Sondag itu gak diikutin sama Keanu hari ini. Tapi apa? Ujian itu ternyata membuat saya tuh lebih merunduk. Sehingga apa? Saya hanya membacakan surat yang ada dalam surat Al-Furqan 74. Ibu-ibu sering baca ini. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hanya itu modalnya. Karena apa? Daya upaya saya itu udah gak sanggup. Dan ternyata ketika saya aja gak sanggup untuk merawat anak saya, terus Allah katakan ketika ini saya tuh tahun ketiga keempat tuh pengen banget bebas, pengen banget tuh ngumpul sama Keanu. Karena Keanu tuh udah mulai umur 7 tahun udah mulai ngerti. Saya bilang, ya Allah saya pengen ya Allah, terus siapa nanti akan ngelindungin Keanu kalau misalkan dia dibully, kalau nanti mulai dikata-katain. Terus siapa yang mau ngebelain dia? Gitu. Terus tiba-tiba tuh saya mulai merefleksikan diri, ya Allah, sombong sekali kamu Angelina Sondag. Kalau kamu anggap kamu bisa mengurus anak-anakmu. Tidak. Sombong sekali kamu kalau kamu pikir kamu bisa melindungi anak-anakmu. Tidak. Karena sebaik-baiknya penjaga itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita nih orang tua terlalu over. Ngerasa kita nih yang bisa ngejaga anak-anak kita. Ngerasa kita nih yang harus mencari nafkah agar supaya anak-anak kita sekolah. Tidak. Karena semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu ketika ibu-ibu menaruh harapan terlalu berlebihan dengan cara yang tidak hijrah agar supaya anak berubah, yang akan ibu dapatkan adalah kekecewaan. Tiba-tiba anak kok jadi begini, anak kok jadi begitu. Karena itu yang saya lihat dari pengalaman orang tua saya. Ya. Ayah saya seorang rektor, ketika saya berpindah pasti dikatain apa, percuma lah. Rektor bisa ngelulusin ribuan, puluhan ribu mahasiswa, tapi anaknya sendiri kok begitu. Nah makanya kadang-kadang ketika kita terlalu punya ambisi yang berlebihan ke anak, itu akan membuat kita ini menjadi dosa kepada diri kita sendiri. Karena anak bukanlah kita. Anak itu tetap adalah dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan. Semua ini ciptaannya Allah, bukan ciptaannya ibu, bukan ciptaannya suami ibu, hanya wasilahnya, hanya jalannya. Tapi kadang-kadang karena ini semua kita tidak memahami surat cintanya Allah ke kita dengan mendalam. Kita baca Al-Quran iya, tapi kita gak memahami. Kita sholat iya, tapi doa yang kita bacakan pun kita tidak pahami. Hanya ritualnya saja yang kita kerjakan. Hanya ritualnya saja. Dan akhirnya apa, kita gak bisa mendengarkan suara Allah. Karena apa? Pertama, kita ini terlalu banyak dengerin kata orang. Kata orang tuh anak tuh sukses kalau misalkan dia sekolahnya ke luar negeri, IP-nya begini. Nah kita merasa tuh iya ya benar ya. Kita gak bisa dengar suara Allah karena apa? Karena hati kita tuh kebanyakan dengan dengki, benci, iri, julid. Ngebanding-bandingkan udah pasti oke. Itu tuh kalau perempuan begitu banget gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita mulai perbaiki diri kita pelan-pelan. Walaupun gak mungkin 100%. Karena sampai hari ini pun Angelina Sondag masih berdosa. Sampai hari ini pun masih ada kekilapan, masih ada lupa. Karena emang hakikatnya kita ini bukan malaikat. Ya. Tapi yang Allah minta adalah kita hijrah. Dan ketika kita hijrah, ibu-ibu gak usah khawatir. Dalam surat Muhammad ayat 100 dikatakan, dalam surat Muhammad ayat 17 dikatakan, walazina tadau sadahum huda wa atahum taqwakum. Kalau saya sudah memberikan petunjuk, Allah sudah memberikan petunjuk, maka akan saya ikutkan dengan keistiqomahan dan ketakwaan. Jadi kalau orang bilang bahwa saya gak bisa istiqomah karena dia belum hijrah. Karena ketika udah hijrah pasti Allah akan sertakan itu. Gimana akhirnya membaca ayat-ayat Al-Quran itu menjadi teman, menjadi kenikmatan. Dan kalau sekarang ini temanya jangan menyerah, itu juga semuanya udah ada dalam Al-Quran. Gak usah takut, kita gak bakal kalah. Karena dalam surat
Al-Fat dikatakan inna fatana laka fatha mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratal mustaqima wa yansuruka Allahu nasron aziza, yang artinya adalah Ibu baca ya. Karena yang perlu kita belajar hari ini adalah mengetahui pesannya. Inna fatahna laka fatha mubina. Sesungguhnya kemenangan itu sungguh nyata. Jadi ibu-ibu gak perlu ngerasa nyerah. Gak usah merasa stres. Gak usah merasa ya Allah saya gak bisa. Karena ketika kita membacakan surat Al-Fat itu Allah janjikan kepada kita. Allah berbicara sendiri bahwa kemenanganmu tuh sungguh nyata. Inna fatana laka fatha mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Saya akan memberikan kamu nikmat yang banyak di jalannya Allah. Tapi nikmatnya kita ini harus kita samakan dulu dengan nikmatnya Allah. Iya. Artinya nikmatnya Allah itu beda dengan nikmatnya kita. Kadang-kadang manusia itu nikmatnya kita apa? Duit banyak, mobil banyak, rumah banyak, interior desainnya mewah, punya banyak pembantu, usaha berhasil. Tapi ibu-ibu saya masuk penjara, kasur saya 40 cm, yang nikmatin siapa? Pembantu. Mobil saya banyak, yang nikmatin siapa? Supir. Rumah bagus akhirnya dimakan? Raya. Banyak kecoa sama tikus. Itu tuh yang dulu nih yang saya kejar-kejar nih. Saya masuk penjara aja udah begitu. Gimana kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu ngumpulin nih dari pagi ketemu pagi. Tiba-tiba ibu gak tahu kapan ajalnya tiba. Besok ibu meninggal punya banyak harta. Hartanya buat siapa? Ibu-ibu punya harta banyak, suami masih ada, meninggal. Ketawanya kenapa nih? Ya kan? Tahu aku tuh teh. Pasti karena udah yakin kalau istrinya duluan meninggal, hartanya itu buat istri muda. Astagfirullah. Makanya jangan sampai ibu-ibu ngebanggain hartanya. Karena harta yang ada sekarang ini juga belum tentu milik ibu-ibu. Besok bisa kebakaran. Atau bahkan harta yang banyak, duit yang banyak, ibu-ibu itu bisa jadi penyakit. Karena apa? Makan terlalu berlebihan. Ya ibu-ibu ya, kadang-kadang makan tuh udah, waduh, pengen A, B, C, D, E, F, G, akhirnya apa? Hipertensi, diabetes, asam urat, kolesterol. Penyakit usia-usia kita ya. Ya ibu-ibu ya. Nah jadi ibu-ibu yang pada sepuh ini gak apa-apa. Karena kadang-kadang dikasih Allah penyakit karena apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kebanyakan kita ini memang udah banyak dosanya. Makin tua kita makin banyak dosanya kalau kita gak mau hijrah. Makanya kalau Allah masih kasih kesempatan, nih kaki masih belum ditekuk. Ini tadi jam 9 udah berapa kali ganti posisi? Lumayan. Nah, itu kan berarti tanda-tandanya apa? Tanda-tanda apa yang kita punya ini juga lama-lama afkir. Bahkan badan kita aja ini kadang-kadang banyak penyakitnya karena apa? Kebanyakan kita pakai. Iya. Dan akan ada waktunya bahwa memang ini udah kadaluarsa. Jadi kalau kita akhirnya berpikir ya Allah saya hanya pingin A, B, C tanpa kita berpikir nanti di akhiratnya bagaimana. Kita akan menjadi umat yang sangat merugi. Nah ibu-ibu perjalanan itu perlu bekal. Tadi naik bus ada yang bawa aqua? Ada yang bawa snack? Ada. Kalau ke Singapura pasti ibu-ibu bawa bekal juga ya. Ya. Mahal soalnya di sana. Bawa ya. uang, betul. Bawa krim pagi, krim malam, serum, ya, lipstick, alis, maskara. Kira-kira pertanyaannya sekarang, kalau perjalanannya jauh, melewati Siratal Mustaqim, sampai ke akhirat nanti, bawa bekal nggak kita? Harus. Nah sekarang bekalnya udah punya nggak? Nah makanya ibu-ibu ayo yang ada di lab school ini. Saya selalu dalam setiap kajian saya ngajak. Ayo dong kita buka buku tabungan akhirat kita. Yang dilihat tuh jangan cuma BCA, BNI, BRI ya kan. BSI. Ayo kita bikin buku tabungan akhirat.
debit kredit aja hari ini tuh baca 5 juz. Mungkin 5 lembar kali ya. 5 juz ya. Soalnya Mbak Enji ini tiap hari waktu masih di dalam penjara itu tiap hari hataman. 5 kali. 5 kali. Nah jadi karena emang di dalam ya ibu-ibu, kalau sekarang juga emang kita agak sulit ya karena memang, tapi ibu-ibu jangan selalu mengkomparasikan bahwa ibadahnya hanya untuk hafalan. Iya, betul. Karena semua ibadah itu hanya Allah yang maha menghisap. Ibu-ibu hari ini punya keterbatasan waktu. Allah pasti kasih jalan yang lain juga untuk tetap melakukan kebaikan. Iya. Misalkan saya udah mulai lolita ya kalau di sini banyaknya ya, atau masih jelita. Kalau jelita kan jelang 50 tahun. Iya. Nah, kalau lolita lolos 50 tahun. Lolos 50 tahun. Nah, Jelita kayaknya jelang jelita 50 ya kita ya. Nah, itu pun udah mulai agak sibuk kan. Jadi mungkin punya waktu untuk menghafal agak kurang. Tapi lagi-lagi Ibu ya, jangan pernah niatkan buat saya mau hafal biar saya tahu. Enggak, nikmatin. Kalau ibu-ibu udah nikmatin saya nih, terus terang kalau saya mau berbagi cerita, saya nggak pernah ada niat tuh saya mau harus jadi hafizah, saya harus hafalan. Iya. Enggak. Tapi karena saya nikmati itu seperti surat-suratnya Allah ke saya. Seperti surat-surat cintanya Nabi Muhammad SAW ke saya. Karena akhirnya saya bisa menemukan ya Allah, iya ya. Sebenarnya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana. Nggak apa-apa ibu-ibu, ya kan. Pokoknya santai aja. Karena ini bukan untuk kuis-kuisan menang atau ini. Enggak. Kayak berasa lagi tes agama. Iya. Makanya jangan sampai ya ibu-ibu. Nggak ada. Tapi kalau yang begini nih agar supaya ibu-ibu merasa oh iya ya ternyata Al-Quran itu tuh sebenarnya bukan untuk dihafal. Tapi ada case-nya ini jawabannya. Nah sebenarnya kan Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wasakaraulahu katsira. Yang artinya sesungguhnya Allah telah mengirimkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi suri teladan kita bagi mereka yang mau mengharapkan rahmatnya Allah. Kita di sini mengharapkan rahmatnya Allah tidak? Mengharapkan ibu-ibu? Mengharapkan. Nah, belum ngantuk kan ibu-ibu yang di belakang ya? Sudah dibekelin kacang tadi. Ya. Karena kalau bukan rahmatnya Allah nggak mungkin hari ini kita ada di sini. Betul. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, mungkin ibu-ibu hari ini ada di rumah sakit. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, mungkin hari ini ibu nggak bisa melihat. Karena matanya kabur, kakinya nggak bisa jalan karena sakit. Iya. Ibu-ibu pernah ngebayangin betapa besarnya rahmatnya Allah. Dari sekian banyak orang yang ada di muka bumi ini, itu ada yang di rumah sakit yang sedang berjuang untuk hidupnya. Yang hanya tergeletak di tempat tidur dan perlu bantuan orang untuk mengangkatnya. Makanya karena bukan rahmatnya Allah, kita semua ini gak ada apa-apanya ibu-ibu. Makanya kalau udah tahu gak ada apa-apanya, jangan cepat tersinggung ya. Karena kita kan emang gak punya apa-apa. Jadi kalau dihina orang gak usah bilang, ini kan masalah harga diri saya. Ini saya nih direndahkan banget nih. Gue gak suka banget deh. Kayak harga diri gue diinjek-injek. Coba sekarang ditanya harga dirinya berapa ya? Lah, dikasih ginjal sama Allah gratis nggak pakai bayar. Dikasih paru-paru sama Allah gratis nggak pakai bayar. Terus harganya di mana? Semuanya dipinjemin kok sama Allah. Yang kalau Allah mengambil sewaktu-waktu juga bisa. Iya. Benar nggak ibu-ibu? Makanya udah hilangin rasa bahwa ini aku, ini saya. Udahlah, semuanya milik Allah. Cuma dikasih hak pakai. Betul. Bukan hak milik. Iya. Hanya hak guna pakai, bukan SAM. Nah kalau hanya dititipin, berarti kalau sekali-sekali diminta balik boleh dong? Boleh nggak? Ikhlas nggak? Nah itu yang susah. Ikhlas adalah sesuatu yang sulit kan ya? Nah, bukannya gak sulit lagi, itu sangat sulit. Iya kan? Katanya oke saya memahami bahwa ini bukan punya saya, semuanya milik Allah. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ketika diminta balik sama Allah, susahnya minta ampun. Ya kan ditipu 10 juta masih ikhlas? Dipinjemin 100 aja susah sekarang. Ada istilahnya kan gitu ya Benji ya. Pinjam 100 dong gitu kan.
Ya apalagi ini 10 juta ya Bu ya. Lah itu, tapi kan kalau mau dipikir dibandingkan yang Allah titipin ke kita, 10 juta itu kan sangat kecil sekali. Betul. Anak itu nggak ada nilainya. Memberikan kebahagiaan nggak perlu kita bayar. Organ tubuh kita semuanya gratis. Baru kerasa kalau udah masuk rumah sakit ketika gagal ginjal, ya Allah mau cangkok ginjal ternyata mahal banget. Ya Allah ketika ini jantung udah mulai harus di bypass, bayar operasinya berapa, mahal lagi. Tapi ketika lagi sehat sedekah aja kurang. Iya. Ya, ketika kita lagi dikasih kelimpahan sama Allah kita lupa bahwa sebenarnya di dalam rezeki kita ada haknya orang lain. Kita tahan semuanya dan kita berikan tuh dari sisanya kita. Bukan dari kelebihannya kita. Astagfirullahalazim. Nanti ketika Allah sudah berkata dalam surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya. Wa tudzillu man tasya. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Hari ini ibu punya semuanya. 1 jam kemudian ibu bisa jadi miskin. Hari ini ibu punya semuanya. Besok ibu bisa dihina. Karena Allah berkata, Allah lah yang maha memuliakan orang dan Allah lah yang maha menghinakan. Ini waktu saya udah selesai ya? Nah, ya. Kayak 5 menit lagi nih karena panjang sebenarnya. Tapi mungkin itu ibu-ibu yang penting kita ini yakin bahwa kita harus terus hijrah. Tidak ada akhirnya sebetulnya. Akhirnya adalah ketika kita meninggal dunia. Betul sekali kan? Betul, karena apa hijrahnya itu ya ibu dari anak kelas 9, ibu hijrah lagi ketika anak kelas 10, pergaulannya ibu hijrah lagi ke 11, temennya beda. Tapi alhamdulillah ibu-ibu ini penutup aja ketika ibu-ibu dikumpulkan di sini saya yakin dan hakul yakin bahwa ketika Allah meringankan kaki ibu-ibu untuk sampai ke tempat ini karena Allah punya maksud. Insya Allah Allah ringankan juga beban hidup ibu-ibu, lancarkan semua urusannya ya, dan buat guru-guru yang sudah luar biasa menghadirkan acara ini, wasilanya Allah itu maha menghisap ya, dan hisapan Allah nggak perlu kita taker karena kita nggak pernah tahu, mungkin kebaikan hari inilah yang memasukkan kita ke dalam surganya nanti. Mungkin karena kehadiran ibu-ibu di sinilah yang akan menyelamatkan ibu-ibu dari api neraka. Kita nggak pernah tahu. Jadi yang penting tugas kita hanya melakukan kebaikan. Hitung hisap diri kita sendiri. Supaya apa kita tahu tabungan saya ini cukup enggak. Buat saya nanti melakukan perjalanan yang sangat panjang. Menuju akhirat nanti. Perjalanan tadi aja udah lumayan ya Bu ya. Pegel ya. Apalagi nanti ngelewatin banyak sekali tantangan. Belum lagi pertanyaan. Dan yang ditanya bukan adalah berapa banyak yang kamu punya di dunia ini. Rumah ada berapa, harta ada apa, putri Indonesia atau bukan, ya nggak Mel? Karena putri-putrian kita ini nggak berlaku di sana. Kecantikan kita nggak berlaku di sana. Keterkenalan kita tuh nggak berlaku di sana. Ya, jadi itu apa yang laku kita hanyalah segumpal daging yang ada di dalam tubuh kita yang namanya hati. Dan karena disinilah kalau hati kita baik insya Allah akhlak kita juga. Yang paling bikin kita berdosa ini kan adalah hati kita. Katanya nggak iri tetapi tetap iri. Enggak, saya nggak iri kok. Enggak lah. Ngapain saya harus cemburu? Padahal itu adalah bagian daripada kecemburuan ketika dia mengatakan itu. Ya, ngapain saya harus cemburu? Ya, padahal itulah cemburunya. Makanya kita jaga hati kita dengan zikir. Tapi zikirnya yang benar ya. Astagfirullah. Nggak tahu apa yang diminta ampunin. Alhamdulillah. Pikirannya lagi sama tempe yang mau gosong ya kan. Tagihan listrik kok bengkak. Ini pasti karena anak-anak kebanyakan main game. Itu aja dalam otaknya kan. Nah sekarang walaupun sedikit ibu-ibu, yang penting ibu-ibu tahu, astagfirullah ya Allah, ampuni saya karena tadi tuh saya julid sama teman sebangku saya. Astagfirullah, dia udah baik sama saya kok tapi saya ngomongin dia ya. Astagfirullah, saya kok hari ini ngeluh ya padahal Allah masih kasih gaji loh ke saya. Jadi diungkapin satu-satu, nanti insya Allah ibu tuh akan ngerasa hidup ini tuh enak. Lebih enteng. Ya mungkin itu dulu ibu-ibu karena saya gak mau ambil waktu terlalu banyak. Bu Lucy ya yang ngubungin Mas Bowo manajemen ya. Itu juga alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah menggantikan semua pahalanya dengan pahala yang berlimpah. Masya Allah, jadi ini terus terang saya ini bukan karena saya udah gak bisa
ngatur jadwal sendiri teh. Iya. Karena urusan Keanu sama urusan mama saya. Jadi akhirnya manajemen ngurusin, alhamdulillah ya Bu Lucia. Ketemu waktunya. Ketemu waktunya yang pas ya. Pokoknya kita berkah semua, barakaullah semua yang ada di sini. Saya minta Amin. maaf ya apabila saya ada salah-salah dalam penyampaiannya. Mari kita saling belajar. Amin, Karena amin, tadi betul. kata Bu Yati adalah teman belajar. Dan yang paling nikmatnya tak terhingga adalah punya teman yang bisa mendapatkan rizki nikmat Islam. Kalau kita punya teman yang hanya jadi toksik, karena kita nanti nggak move on dari dunia kita ini yang dikatakan apa? Dunia ini hanyalah senda gurau dan main-main, hanyalah perhiasan, hanyalah fata morgana. Jangan terlalu percaya sama dunia, ibu-ibu ya. Percayanya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Kak Teh? Oke.